Nah, terakhir topik kita sampai di sini. Nah, ini kita akan habisin hari ini sekalian yang bagian ini. Oke, kita lanjut. Jaringan di sekolah lagi bermasalah, sedikit bermasalah. Nah, hari ini kita akan bahas topik kita selanjutnya tentang domain. Nah, kemudian nanti kita belajar tentang yang namanya HTML. Pernah tahu nggak apa itu HTML? Saya kasih contoh nih. Nanti kita belajarnya begini. Kita buat dulu ya kayak begini ya. Nah, kita buat akan begini yang berhubungan dengan Google atau dari Oke, kita buat di sini teksnya ada di kiri, tengah di kanan. Oke, kita belajar dulu. Kita habisin tentang domain, kemudian kita belajar tentang HTML. Pengertiannya, kemudian cara membuatnya. Oke, paham ya? Kita tunggu dulu temannya beberapa 2 menit lagi nih. Biar enak, kemudian kita lanjut. Tahu kita mulai aja. Tadi udah 10 orang, sekarang jadi 9, keluar 1 orang. Oke, udah lewat 4 menit juga, kita lanjut ya. Kita lanjut pembahasannya sekilas saja nih. Kemarin udah terakhir saya bahas sampai di sini, domain, subdomain. Oke, nah kita lanjut. Jenis-jenis domain itu ada 3. Yang pertama, TLD atau top level domain. Yang kedua itu SLD atau second level domain. Dan ketiga itu third level domain atau TLD juga. Oke, ini ya. Nah, kita bahas yang pertama itu top level domain. Top level domain merupakan ekstensi domain yang berada di belakang nama website. Paham ya sampai situ? Top level domain merupakan ekstensi domain yang berada di belakang nama website. TLD sendiri adalah ekstensi yang sudah sangat populer. Di antaranya itu ada .com, .net, .gov, .org, dan lain-lain. Nah, berikut jenis-jenis domain TLD. Yang pertama itu CCTLD, Country Code Top Level Domain. Oke, nah ini kita perlu besar seharusnya ya. Dan kedua itu GTLD, Generic Top Level, dan ketiga Premium TLD. Nah, kita masuk di bagian pertama, kita bahas sampai yang kedua saja, GTLD, dan nanti di sini saya ngasih tugasnya itu, tugas nilai semester itu di bagian ini ya, Premium TLD. Nanti saya buatin tugasnya di Premium TLD, kemudian contoh nih kalau Premium TLD itu makainya yang .co.id. Cari alamat website yang memakai .co.id, kemudian coba dirangkum isinya. Jadi biar semuanya jadi tidak sama. Paham ya? Nanti sebuat contohnya seperti bagaimana sebagai nilai prakteknya. Oke? Kita lanjut di bagian sini. CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Domain tersebut akan membawa identitas negara. Oke, dan menunjukkan bahwa isi website tersebut diperuntukkan. Diperuntukkan ini maksudnya dibuat bagi masyarakat yang berada di negara tersebut. Seperti domain dengan akhiran inisial negara.id, .sk, .au. Di Indonesia sendiri banyak variasi domain yang dapat digunakan perusahaan untuk melengkapi URL website mereka. Contohnya,
.ac.id digunakan bagi lingkungan akademik atau perguruan tinggi dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, ini sebuah tutup kurung buka kurung ini adalah usul. Nah, maksudnya itu nanti tugas kalian kelas 10 itu adalah mencari yang premium TLD, oke? Kemudian cari contohnya ini seperti .ac.id. Nah, contohnya itu adalah usul. Nah, kita buka sini usul, kita cari aja seperti gini, maka nah, kemudian kalau misalnya dapat salah satu, ini kan tentang USU. USU itu adalah Universitas Sumatera Utara. Ketika kita udah cari, kan itu ada isinya atau ada konten yang di dalamnya. Oke. Nah, dia memakai .ac.id. Oke. Nah, jadi tugasnya isi kontennya itu apa? Kalian rangkum lah. Contohnya di USU ini dia isi kontennya itu ada beranda tentang USU, fakultas, dan coba jelasin secara singkat. Oke, nah seperti begini. Pilih salah satu aja nih. Kalau misalnya saya bilang semua kan nggak mungkin juga nih. Oke, dari tugasnya apa ada yang mau ditanya tidak? Saya rasa mudah ya, benar nggak? Hanya mencari salah satu dari bagian-bagian yang di premium TLD. Saya nggak ada jelasin ya, ini sampai di SLD aja. Oke, kemudian coba dirangkum isinya apa. Buat semenarik mungkin, saya bilang semenarik mungkin. Oke, ditulis boleh di Word atau di Google Docs. Oke. Oke, kita lanjut. Tadi di .ac.id itu contohnya bagi lingkungan akademik atau perguruan tinggi dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Yang kedua itu .co.id digunakan bagi organisasi komersial yang hanya digunakan untuk diperuntukkan bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini contohnya itu ada bni.co.id, bri.co.id, atau contoh ketiganya itu pln.co.id. Nah, kita buka contohnya juga sama seperti tadi. Kalau kita buka di sini BNI, maka dia akan tertulis bni.co.id. Oke, nampak ya? Nah, ini kan yang punya perusahaan. Benar ya? Oke, dan yang selanjutnya .sch.id. Nah, SCH ini maksudnya adalah school, digunakan bagi akademi atau sekolah. Nah, di sini kita belum mempunyai, bukan tidak, kita belum mempunyai website sekolah kita pribadi. Oke, benar ya. Kalau kita cari, kita tidak ada. Saya kasih contohnya itu seperti ini, sebuah itu adalah sekolah WR. Nah, kebetulan saya itu dari sekolah situ, jadi kalau contohnya kita buka ini Web Supratman 2 Medan, maka dia muncul websitenya yang menggunakan ini sebentar. Nah, seperti begini. Nah, dia menggunakan .sch.id atau school.id. Oke, nah, jadi contohnya itu cari yang menggunakan .sch, kemudian kontennya itu apa. Jelasin secara singkat. Di bagian home itu dia menjelaskan apa dan begitu. Oke. Nah, tugasnya mudah untuk nilai prakteknya. Oke. Yang ketiga itu .web.id digunakan untuk personal maupun organisasi Indonesia. Nah, personal itu maksudnya per orang atau seseorang saja maupun organisasi. Contohnya itu adalah kalau kita ingin membuat website. Oke, kalau misalnya orang lain yang membuatkan website kita. Oke, dia biasanya menggunakan .web.id. Kalau misalnya kita cari aja seperti begini. Nah, dia akan keluar nih, buat web, atau cara register untuk domain, dan segala macamnya. Oke, ada yang mau ditanyain tidak? Kita bahas sekilas, kemudian kita masuk ke bagian HTML. Di bagian TLD, sisi TLD, country code, top level domain, ada yang mau ditanyain tidak? Paham semua ya tentang ini?
nama domainnya, kemudian itu ya, contohnya seperti apa. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini di bagian yang kedua. SLD atau Second Level Domain. Oh, atau begini aja nih, saya kasih tugasnya seperti begini. Ini kan ada 3 nih, ada CCLD, GTLD, sama Premium TLD. Oke, nah contohnya itu, pilihlah di antara ini. Nah, ini ada 2 nih. Oke, pilih di antara ini dan buat apa website yang mau kalian buat, kemudian isi kontennya bagaimana. Oke, buat di Word atau di Google Docs. Oke. Saya mau bertanya dulu nih, jangan saya doang yang ngomong nih, saya lagi kurang enak badan. Untuk masalah tugas, ada yang mau ditanya tidak? So, biasanya ini kecepatan belum atau gimana untuk pengumpulan tugas? Kemana-mana aja ya, berarti semua udah pada paham ya, nggak ada yang mau ditanyain juga untuk tugasnya. Oke, nah kita lanjut. Yang kedua itu SLD atau Second Level Domain. Oke, adalah domain dengan ekstensi umum dan paling banyak digunakan oleh user di dunia. Domain yang terdapat pada jenis ini memiliki akhiran .com, .net, .biz, .org, .edu, dan lain-lain. Tiap-tiap ekstensi juga memiliki penjelasan dan kegunaannya masing-masing. .com digunakan untuk keperluan komersial, .biz digunakan untuk keperluan bisnis, .org digunakan untuk keperluan organisasi, dan .edu digunakan untuk keperluan edukasi atau pendidikan. Nah, dan .com ini adalah juara dari yang lainnya. Karena itu adalah yang ya untuk keperluan komersial. Jadi dia menggunakan .com ini adalah juara di antara ekstensi-ekstensi yang lain. Oke, ini topik kita yang di bagian sini, di bagian domain, udah habis. Ada yang mau ditanya tidak? Dari yang kita buat ini. Nah, nggak ada. Oke, semua pada diam, berarti paham lah ya. Paham yang dijelasin. Oke, nah kita lanjut masuk ke bagian nih HTML. Oke, nah, sebentar biar saya buka. Nah, kita nanti akan belajar tentang HTML. Nah, seperti begini. Oke, kita masuk dulu ke bagian pengertiannya nih. Oke, nah di sini udah ada sebelum kita masuk ke teorinya. Ada yang udah pernah memakai HTML tidak? Nah, contohnya ini. Kita buat kayak gini nih. Hanya untuk menulis ini saja. Nah, kenapa pakai dot ini di atas ada HTML, ada head. Head itu kepala, biasanya itu wajib untuk memulai sebuah program dimanapun ya rata-rata. Nah, kemudian nanti ketika dijalankan dia akan berbentuk seperti tadi yang saya udah buka. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat seperti begini. Ini teks ini berada di kiri, ini di tengah, ini di kanan. Nah, kemudian ini gimana caranya membuat warna biru dan mempunyai font 12. Oke, nah sebelum kita masuk ke teorinya dahulu ya. Nah, kita belajar yang namanya HTML, Hypertext Markup Language. Oke, nah ini saya pengen nih satu orang yang baca di bagian sini.
Oke. HTML atau Hypertext Markup Language. Oke, kita lanjut. Nah, oke. HTML atau Hypertext Markup Language. Oke. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf atau heading, atau link, atau tautan, dan blog tweet untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan membuat dokumen. Kesimpulannya adalah pengertian HTML sebagai bahasa markup sangatlah mudah untuk dipahami. Oke, suaranya putus-putus. Oke, jaringan di sekolah memang lagi bermasalah ya dari semalam, dan kebetulan sampai sekarang juga masih sama. Jaringannya bermasalah. Oke, kita lanjut, nanti dilihat aja videonya ya. Nanti saya kirim di GC. Nah, kesimpulannya itu pengertian HTML sebagai bahasa markup. Kita lanjut. Kesimpulannya itu pengertian HTML sebagai bahasa markup sangatlah mudah untuk dipahami, bahkan bagi webmaster pemula di bidang web development sekalipun. Nah, biarpun HTML ini bukan termasuk bagian dari ya, oke, sebentar. Nah, HTML bukanlah bahasa pemrograman. Oke, HTML bukanlah bahasa pemrograman. Nah, tetapi kalau misalnya kita pemula atau untuk membuat suatu website, maka kita perlu belajar yang namanya HTML. Kita belajar dulu secara singkat atau bicara kulit-kulitnya saja. Oke, nah kita bicara tentang kulitnya untuk membuat seperti tadi yang saya udah jelasin. Kita gimana cara untuk memasukkan gambar ke dalam sebuah HTML. Nah, nanti akan oke, lanjut. Ini saya sebentar, saya lagi buat paket ya. Jaringan sekolahnya memang benar-benar lagi nggak bisa diajak berteman nih. Bentar ya. Nah, kita lanjut. Oke, di sini. Nah, suara saya kedengaran tidak sih? Saya memang lagi kurang enak badan, dan kebetulan tadi semalam kena hujan. Oke, nah di sini, oke, nah tadi saya sudah bilang kesimpulannya itu sebagai bahasa markup sangatlah mudah dan dipahami bahkan bagi webmaster pemula. Nah, kenapa dibilang webmaster? Karena kita ini HTML ini berhubungan dengan website. Oke, sama seperti yang sudah kita bahas tadi, yang tadi awalnya tentang domain dan awalnya tadi tentang sebelumnya tentang website. Nah, HTML bukanlah bahasa pemrograman, tapi ini penting untuk dipelajari. Kenapa penting, Sa? Karena itu dia awalnya atau bisa dibilang itu sebagai pemula lah ya. Jadi sebelum kita membuat yang namanya website, kita perlu belajar dulu yang namanya HTML. Oke. Nah, di bagian sini ada yang mau ditanya tidak? Sudah pada mengerti ya? Kita akan belajar tentang HTML. Nah, kalau misalnya ini, nah sebentar, kita mau
Nah, kita lanjut. Saya lagi buka sesuatu ya, agar saya tunjukin. Setelah nanti udah bisa belajar tentang HTML, udah mengerti sedikit, kita nanti bisa mencobanya lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke. Nah, ini HTML atau Hypertext Markup Language adalah sekumpulan simbol-simbol atau tag yang dituliskan dalam sebuah file. Oke, saya ulangi. Sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag tadi memberitahu browser bagaimana menampilkan halaman web dengan lengkap kepada pengguna. Tag-tag HTML selalu diawali dengan ini. Contoh ini, kalau kita buat di sini head dan diakhiri dengan slash head. Nah, maksudnya ini adalah pembukanya dan ini adalah penutupnya. Oke, nah di sini saya ganti saja contohnya ini. Kalau di sini kita buat head, maka di sini kita buat juga head. Kenapa begitu? Ya karena kalau ada pembuka, berarti ada penutup. Dan di mana X tag HTML seperti B, I, U, dan sebagainya. Nah, B ini kalau di dalam Word atau gimana pun, B itu biasanya disebut sebagai bold. Oke, oke. Nah, I ini untuk membuat garis tulisan miring. Nih, seperti gini ya. Dan U adalah untuk dibuat garis di bawahnya. Oke. Nah, di sini saya kasih contoh kalau misalnya kita sudah paham tentang HTML. Kalau kita sudah paham tentang HTML, kita akan belajar yang menggunakan namanya SAM. Nah, di sini kebetulan saya masih punya tentang skripsi kemarin nih. Oke, nah kalau kita mau buat seperti begini, ini termasuk juga di bagian, nah, nih penjaminan mutu Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di sini kita masukin contohnya. Nah, ini adalah contoh skripsi saya. Kita akan buat nanti, mungkin ini nggak bisa kita buat sekarang, tetapi saya kasih contoh saja. Nah, oke. Nah, inilah yang dibuat contohnya bisa melalui dari HTML juga. Nah, ini dari sini. Oke. Nah, inilah kode-kode tadi yang seperti yang ditulis di dalam sini. Tag-tag HTML selalu diawali dengan head. Contohnya itu X dan diakhiri dengan slash head, di mana X tag HTML seperti BIU dan sebagainya. Nah, atribut-atributnya itu seperti begini. B ini dituliskan tebal. Oke. Nah, sini saya mau bertanya, ini pada nampak semua tidak sih yang saya share screen? Nampak nggak? Gimana? Kasih dulu tanggapannya. Udah 3 minggu belajar, nggak ada dengar suara dari kelas 10 nih. Saya jelasin, ini penting. Oke, kalau misalnya kalian nanti kuliah jurusan komputer juga, ini kita akan belajar tentang begini. Nah, oke. Nah, inilah seperti yang saya kasih contoh tadi. Oke, thank you Eric. Nah, seperti begini. Kalau misalnya ini pembuka, maka ini adalah penutupnya. Nah, deskripsinya itu teks tebal. Oke, kalau B itu semua udah pada tahu ya. Kalau B itu adalah bold. Oke. Nah, contohnya di bagian sini. Nah, ini kita memakai B. Oke. Inilah contohnya supaya dia dipertebal. Ini kita buat B, maka diakhiri dengan B juga. So, kenapa ini B-nya untuk membuat bold? Kenapa tidak dibuat juga di sini? Oke, jawabannya gampang. Karena biar lebih mudah, maka di awal aja kita buat, kemudian di akhirnya juga kita buat. Kalau misalnya kita di sini juga buat B seperti begini, itu tidak masalah. Nah, kita buat juga, ini di akhirnya ada ini, dan di awalnya ada ini, itu tidak ada masalah. Cuma dia akan bakalan jadi ribet kalau misalnya kata-katanya itu panjang, atau programnya itu panjang. Oke, jadi di sini kita cukup buat di awalnya seperti begini dan di akhirnya seperti begini. Oke, paham ya? Nah, di sini kita lanjut.
Bisa tutup dulu, tadi udah saya kasih contohin. Kalau misalnya udah paham sedikit saja tentang HTML, mungkin bisa belajar tentang membuat seperti begini. Nah, oke. Ini saya scan dulu, saya close dulu ya. Kita lanjut. Sampai di sini semua berarti udah mengerti ya, tag-tag HTML itu tadi ini. Inilah semua tag-nya, tapi ini nggak perlu dihapus. Nanti saya kasih catatannya. Nah, lanjut di bagian, nah kita bahas itu ada 4. Yang pertama ada sejarah HTML, yang kedua cara kerja HTML, yang ketiga tag HTML, dan keempat kelebihan dan kekurangan HTML. Nah, kita masuk di bagian yang pertama, sejarah HTML. Oke. Nah, HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee, memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Nah, hypertext ini maksudnya adalah link. Jadi teksnya itu berhubungan bisa dengan website. Oke, paham ya? Linknya itu, tulisan teksnya itu bisa kita hubungkan dengan sebuah web. Astaga, jaringannya benar-benar bermasalah. Oke, saya ngomong panjang lebar tadi, rupanya mati dia. Oke, kita lanjut nih. Sampai di sini terakhir ya. Oke. Nah, HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee, memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Nah, hypertext itu maksudnya adalah teks, tulisan yang bisa dihubungkan pada sebuah website. Nah, websitenya itu bisa kita pakai melalui dari Google Chrome, Mozilla Firefox, bahkan sampai Internet Explorer. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan hypertext. Hypertext merujuk pada teks yang membuat referensi link. Nah, ini baru saya bilang, merujuk pada teks yang memuat referensi link ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh viewer. Tim merilis versi pertama HTML pada tahun 1991. Oke, sampai sini paham ya? Berkat popularitasnya yang terus meningkat, HTML kini dianggap sebagai web standar yang resmi. Spesifikasi HTML dimaintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium, disebut W3C ya. Nah, sampai di sini nggak ada yang mau ditanyain atau semua udah paham ya? Penjelasannya udah saya jelasin tadi. Nah, dari sini udah saya jelasin pengertian ini, dan sejarahnya apa itu hypertext. Ada yang mau ditanya sampai situ? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Nampaknya udah pada, kalau nggak ada pertanyaan, nampaknya udah pengen praktek nih tentang belajar tentang HTML. Oke, kita lanjut. Cara kerjanya. Nah, oke, cara kerjanya. Ini oke. Nah, dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi HTML atau .html. Nah, ini maksudnya itu gimana? Sebentar, saya kasih contoh nih. Di sini saya kasih contoh. Kalau misalnya, nah kita membuat sesuatu seperti begini, ini saya copy saja. Kita buat baru di sini. Nah, kalau misalnya kita simpan, kita wajib memakai di akhirannya titik HTML. Kayak di sini kalau kita buat QQQ. Nah, ini bisa kita pilih type-nya atau tipe-nya itu kita bisa disimpan dalam bentuk tadi ada HTML, .html, .html, dan XHTML. Nah, kalau misalnya tidak ada seperti begini, maka di sini ekstensi tipnya kita buat di sini saja seperti HTML. Oke, maka dia akan membuat seperti begini. Dia akan dihubungkan dengan hyperlink. Oke, nah ini seperti bisa dipakai melalui dari Google Chrome. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyain?
tentang pembelajaran kita ini. Oke, nah ini disimpan tadi seperti tadi ini. Nih. Dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi HTML atau .htm. Nah, ini harus disimpan memakai namanya ini contoh, kemudian .html. Kalau misalnya kita tidak memakai yang namanya supply seperti Notepad ini, kita harus menambahkannya .html di sini. Nah, kalau kita memakai namanya Sublime, dia save as tipe-nya bisa ada macam-macam. Ada C++, ada HTML, PHP, dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh ini seperti begini aja. Ini biasanya memakai Notepad ya. Kalau yang apa biasa Notepad. Oke, di dalam Notepad ini, kalau misalnya kita save, nah save as tipe-nya cuma ada satu. Benar? Nampak ya? Cuma ada satu. Nah, kalau ini kayak mana, Sir? Nah, makanya kalau di sini kita buat tadi, contohnya tadi itu ABCD. Nah, di sini baru kita buat .html. Ini, seperti begini. Dia maka akan terhubung ke dalam HTML-nya. Dan ini kita ubah ke dalam all file. Nah, seperti ini. Ini kita ubah ke dalam all file. Dan kita buat jangan lupa .html. Kalau misalnya tidak kita buat, maka dia hanya akan disimpan dalam bentuk notepad-nya saja. Nah, seperti begini, ABCD, sesimpan nih, save. Nah, ini dia akan berbentuk seperti begini saja. Oke, paham ya sampai di situ. Nah, tapi kalau misalnya kita save as lagi, kita buat di sini .html, kemudian teksnya ini kita buat all file, kita save. Nah, maka akan ada yang namanya ABCD. Dia akan terhubung dengan HTML dan akan membuat seperti begini. Nah, seperti begini. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Sudah pada paham ya? Dari apa yang saya sudah jelasin. Oke. Kita lanjut nih. Ini udah terlalu banyak. Saya buka tab-nya. Ini kalau tidak ada, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini cuma ada sampai 10 aja nih. Ada 10 slide, kemudian kita masuk ke bagian prakteknya. Tadi di sini udah saya jelasin ekstensinya. Kalau semua yang di sini main HP mungkin tidak mengerti. Nanti saya tanya aja nih sama orang ini yang hanya diam aja atau nggak memperhatikan. Oke, kita lanjut nih. Di bagian kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti hal teknis lainnya di dalam dunia web. HTML juga punya kelebihan dan kekurangannya. Oke. Yang pertama, kelebihannya bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Yang kedua, dijalankan secara alami di setiap web browser. Yang ketiga, memiliki learning curve yang mudah. Yang keempat, open source dan sepenuhnya gratis. Nah, open source-nya ini maksudnya adalah kita boleh bebas mau mencantumkan apapun di dalamnya dan sepenuhnya gratis. Nah, ini nanti saya bahas dulu. Oke. Yang keempat, bahasa markup yang rapi dan konsisten. Yang kelima, standar web yang resmi di-maintain oleh W3C. Ya. Kemudian yang terakhir, mudah diintegrasikan dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Nah, kita bahas dulu dari yang poin yang pertama. Bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Nah, kalau untuk poin pertama ini semuanya udah paham lah ya. Bahasa yang digunakan